Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syura, NIM 12610322129. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan politik era Khulafaur Rasyidin yang meliputi Khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi di sini saya hanya ingin memperjelas tentang era kepemimpinan Utsman bin Affan, kebijakan politiknya era Utsman bin Affan, dan era kepemimpinannya dan kebijakan politik era Ali bin Abi Thalib. Baik, yang pertama yaitu di era kepemimpinan Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan itu berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal kekuasaannya, pemerintahannya itu berjalan dengan lancar, tak ada kekhawatiran yang mengancamnya. Pada masa ini tidak ada keluhan, terutama dari Bani Hashim yang menjadi pesaing politiknya sejak awal pemerintahannya. Utsman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya, ia pun memberikan keleluasan kepada pemuka kaum muslimin untuk keluar dari Madinah. Dengan demikian, pada masa 6 tahun pertama itu segalanya berjalan dengan lancar dan stabil. Dan pada 6 tahun yang kedua, itu dari masa kekhalifahannya itu mulai muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadap dirinya. Kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan pendahulunya. Khalifah Umar bin Khattab itu lebih memperlihatkan kehidupan yang sederhana, tetapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu kehidupan itu yang beraroma kemewahan dan kesenangan yang lebih nampak dalam hal amalan disebabkan karena faktor kepemimpinan Utsman itu yang sejak awal memang termasuk orang kaya. Salah satu faktor yang menyebabkan kekecewaan sebagai umat Islam pada paruh kedua dari kepemimpinannya adalah kebijaksanaan yang bercorak nepotisme. Utsman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara yang berasal dari lingkungan keluarganya. Kekecewaan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan itu memuncak dari beberapa gelombang, itu banyak yang protes, yaitu ada yang datang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Dan pada masa pemerintahan Utsman itu wilayah kekuasaannya itu bertambah luas dengan dapat dikuasainya Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Undulus atau Spain, ada Kiprus, Persia, dan Tabistan. Baik, yang kedua itu ada kebijakan politik era Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada menciptakan keamanan di wilayah kekuasaannya. Yang kedua ada tunjangan sosial dan kontroversi distribusi kekayaan. Yang ketiga itu ada kekayaan negara era Khalifah Utsman. Seperti saya jelaskan ya tentang ini, itu kemakmuran dari kesejahteraan hidup yang meningkat pada Khalifah Utsman. Sebenarnya itu sudah dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Umar. Kekayaan kaum muslimin yang meningkat pada masa itu didapatkan dari harta rampasan beberapa penaklukan yang dilakukan di wilayah Persia. Penaklukan wilayah tersebut berlanjutnya dan hingga kepada masa Khalifah Utsman. Dan yang keempat itu ada kebijakan kontroversial era Khalifah Utsman. Dan beberapa itu ada kebijakan Khalifah Utsman yang dinilai itu kontroversial, yaitu yang pertama ada kebijakan politik dalam persoalan mutasi dan pergantian para pejabat penting. Yang kedua ada kebijakan keagamaan yang mengenai sholat di Mina 4 rakaat. Dan yang ketiga itu ada keputusan untuk menghimpun Al-Quran dan merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang kelima itu ada situasi politik akhir pemerintahan Khalifah Utsman. Itu akhir masa pemerintahannya itu muncul gerakan penentang dan pembangkang terhadap Khalifah Utsman ini dan juga para pejabatnya. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan Utsman, lalu mereka itu melakukan demonstrasi untuk menuntut turunnya Khalifah Utsman secara paksa dari jabatannya. Berakhirnya jabatan Khalifah Utsman sebagai khalifah setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap dirinya pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Baik, yang ketiga itu ada era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan kebijakan politiknya.
Nah, pada masa pemerintahan Ali selama 6 tahun, beliau itu berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Seperti Ali mengambil kembali harta yang dibagikan pada Khalifah Utsman bin Affan kepada pejabat-pejabatnya, mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk lebih bijaksana dan menjalankan tugasnya serta tidak mengecewakan rakyatnya. Ali juga menyusun undang-undang perpajakan yang menegaskan bahwa pajak itu tidak boleh diambil tanpa memperlihatkan pembangunan rakyat. Begitupun di jizah atau pajak yang diambil dari kaum non-muslim bertempat di pemerintahan Islam. Pada kebijakan Khalifah Ali dalam mereformasi masa kepemimpinan sebelumnya, yaitu dengan mengangkat sejumlah pejabat yang memiliki kredibilitas tinggi dan layak untuk memegang jabatan tersebut. Dari kalangan keluarganya sendiri, para pejabat yang diangkat dari kalangan keluarga itu diterapkan pengawasan yang ketat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dan melarang kepada para pejabatnya untuk tidak sembarangan mengangkat pegawai yang tidak memiliki kredibilitas dan kelayakan. Meskipun atas dasar kekeluargaan, suku, ataupun atas dasar persahabatan. Dalam menghadapi dan mengatasi kekurangan pendapatan negara, Khalifah Ali itu memberlakukan kebijakan penghematan dalam pengeluaran belanja negara, yaitu dengan membatasi pengeluaran kas negara yang digunakan untuk keperluannya yang mendesak saja. Khalifah Ali sendiri jarang mengambil gajinya ataupun tunjangan hidup itu karena kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi yang berlebihan, dan memiliki hidup sederhana daripada hidup di bermewah yang diambil dari Baitul Mal. Kebijakan ini juga berlaku bagi kerabat dekatnya. Misalnya adalah Aqil bin Abi Thalib yang merupakan adik kandung dari Khalifah Ali sendiri, itu meminta untuk mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal. Pemerintah tersebut langsung ditolak oleh Khalifah Ali karena menurutnya itu masih ada masyarakat miskin yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Baik, demikian pemaparan materi dari saya yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.